Tuanku. Serang saya kalau kamu berani, kan? Saya percaya Roy bisa ngendaliin keadaannya, Bos. Jangan sentuh mereka. Ini serupannya kayak suara babi sih. Apa? Suara babi. Iya, Saya babi. ngeliat di sini siluman babi. Bener. Kamu Tuanku. Kalau saya ganggu tuan kamu, lalu mau apa? Pergi. Pergi. Pergi deh itu. Mau apa? Ini kan kalung babi kamu kan? Kamu mau ini aku gunting nggak? Keluar. Lepasin. Keluar dari tubuh. Lepasin. Kau bisa keluar sekarang. Jauh. Saya Roy Kiyoshi. Balik. Kembali semula. Jangan jadi orang jahat. Tapi terserah. Aku gak mau ngurusin kamu juga. Aku gak ada urusan sama kamu. Nggak usah dipanggil lagi kali ya. Gak usah. Roy, tolong jelasin ke kita semua, Roy. Itu barusan apa yang terjadi, terus apa yang kamu lakukan, terus kenapa dia kayak seolah-olah mau mencekek, terus dia kayak keikat ketakutan. Iya. Tadi sebenarnya yang masuk ada gambaran hewan. Babi ini. Iya, semacam babi ini. Dan dia tuh takut sebenarnya sama saya. Tetapi dia udah kemasukan seperti itu, dia susah ngelepasinnya. Tapi di menit-menit terakhir saya ngelihat dia berubah jadi jauh lagi. Bukan makhluk halusnya lagi. Dan itu yang dia lakuin tadi barusan karena dia malu gitu. Karena attitude seseorang itu tidak bisa kita berharap ya. Attitude, manner, dan itu kita tidak bisa berharap orang jadi baik kalau dia yang nggak mau baik. Dan dia pergi mendadak seperti itu. Karena Iya, dia masih menolak untuk jadi baik. betul. Karena dia masih nolak untuk jadi baik gitu. Dan ya useless gitu. Dia hanya ingin tunjukin dan akhirnya memang dia kalah. Tetapi ya udah gitu. Dia jadi intinya sebenarnya kesini tuh untuk gue bisa juga loh. Roy lo nggak ada apa-apa sama gue. Kayak gitu loh. Kasihan banget ya. Maksudnya kalau tiap ketemu orang lain, dia anggap itu adalah medan pertempuran yang harus dimenangin gitu kan. Nggak nyaman hidupnya. Iya. Gimana mau bahagia? Kayak penuh kebencian gitu. Tampaknya dia kalau terus-terusan seperti ini, dampaknya akan rezekinya sangat secara attitude, manner, kemudian pemahaman, terus ilmunya dia nggak bisa handle. Karena yang dia lakuin jadi bukan buat dirinya sendiri ya. Tapi hanya muasin si makhluk ini. Nguasin ini dan dikontrol sama ini.
Kamu tapi nggak apa-apa kan Suraya? Nggak apa-apa sih, cuman tadi dia natap aku tuh benar-benar penuh kebencian gitu. Padahal emang nggak ada niat apa, nggak ada urusan juga kan sama dia, tapi entah kenapa dia natapnya tuh sangat dalam dan penuh kebencian. Iya. Tadi pas dia ke belakang juga langsung kayak mau nyenggol aku gitu, tapi aku menghindar. Iya, iya. Tapi kamu kelihatan kuras energinya sih Roy. Saya jujur terus terang ya, saya bersyukur juga saya bisa lihat dia seperti ini. Maksud saya ini adalah pelajaran juga buat pemirsa di rumah kalau misalnya diikuti makhluk halus sifatnya jadi kayak gitu. Ini pembelajaran lagi sebenarnya. Saya kelihatan capek sekali. Iya, kayak lelah, Pale apa ya? pucat juga. It's okay, nggak apa-apa. Biarin aja, hidup adalah pilihan. Dan ketika dia nggak mau, ya sudah. Apa orang sampai berbusa? Percuma. Iya benar. Pilihan Berbelit. dia soalnya. Ya, Jadi ini tetap ada. dia tetap Enggak, ada soalnya menolak untuk di ini. menolak dan datang untuk menunjuk gigi. Iya benar. Gak ada, dia nggak ada Mudah-mudahan rasa sih suatu saat penyesalan. bisa dapat ya nggak tahu ya kebuka hatinya. Semoga dia bisa jauh lebih baik lah. Oke, baik. Jika seseorang merasa bahwa tak ada yang lebih hebat dari dirinya, maka sesungguhnya dia telah menantang kekuatan terdahsyat yang justru akan menghancurkannya. Puluhan korban telah disantet oleh pria yang berikut ini. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Angga. Selamat malam Mas Angga. Malam. Boleh diceritakan pekerjaan Anda saat ini? Jadi saya sebagai seniman rupa. Jadi pekerjaan saya melukis, membuat patung, mendekor. Ya, yang bekerja di bidang seni rupa. Apa yang mau Anda ceritakan pada kami? Jadi saya setiap tanggal 3 Januari itu kami mengadakan satu ritual. Jadi kami memiliki satu kekuatan kekebalan, terus bisa secara spiritual itu bisa menyantet orang di hal-hal yang tanpa disadari. Jadi ketika hal itu ada orang yang tidak kita sukai, kita santet itu. Misalnya dalam persaingan. Itu tanpa disadari maksudnya gimana ya? Mengirim santet tanpa disadari? Iya, jadi ini kekuatan itu muncul sendiri. Pernah Anda Oke. pergunakan? Ya pernah. Contohnya seperti apa? Biar kami jelas gambarannya. Jadi pertama-tama binatang, coba ayam, terus jadi dicoba. Ternyata kekuatannya mempan itu. Untuk melakukan satu kali santet, Anda membebankan tarif nggak buat yang minta bantuan Anda? Enggak, Tapi biasanya dibayar. terserah. Mereka Biasanya berapa sampai berapa? nggak tahu, itu terserah orang yang mau bayar. Jadi saya tidak membebankan. Oke, kalau mengirim santet, pernah nggak yang meleset atau nggak berhasil? Iya, Pernah. iya biasa ada. Mungkin orang yang lebih kuat gitu. Sorry Kak Bayu. Terus berarti Mas mengabulkan apa yang diminta, misalnya bisa kita sebut pasien misalnya, mengabulkan apa yang diminta pasien, tapi kan Mas tahu misalnya yang dia santet itu sebenarnya nggak salah gitu, atau mungkin pasien Mas itu Iya. ternyata cuma dendam atau mungkin benci, entah gimana kan sebenarnya mereka nggak salah, siapa tahu gitu. Berarti Mas salah, dosa gitu. Ya sebetulnya dosa. Terus kenapa Mas lakukan?
karena belum tahu. Karena belum mau lepas. Oke, saya mau tanya. Saat ada orang yang kena santet, Iya, sakit kan orangnya? iya, Itu bisa sembuh berapa lama? iya. Sebulan 2 bulan itu bisa. Sebulan 2 bulan akhirnya sembuh. Iya, bisa. Jadi itu masa, ya katakanlah masa berlakunya ya. Iya, iya. Itu waktu yang santet itu berlaku. sebulan 2 bulan orang itu akan sakit. Iya. Sembuhnya setelah Anda cabut kah atau menghilang sendiri? Iya. Jadi itu menghilang dengan sendirinya itu. Sakitnya seperti apa ya Mas? Kakinya nggak bisa bergerak sama sekali, lehernya udah gini kayak robot. Berarti mantranya kuat banget deh. Dia agak kaku. Untuk mengirimkan santet Anda perlu alasan nggak? Iya. Perasaan nggak tuh? Iya, perlu alasan. Atau yang penting ada orang butuh bantuan, bayar, Anda kirim santet? Iya, tergantung orang yang butuh bantuan. Mungkin dia tidak suka dengan orang tersebut. Gitu. Oke. Tujuan Anda malam ini datang ke Menembus Mata Batin untuk apa, Mas? Nah, jadi hal itu ingin saya lepaskan. Lebih baik dilepasin aja sih kalau merugikan orang lain. Kenapa mau dilepas? Iya, nggak ada untungnya itu. Oke. Udah coba dilepas? Iya, udah. Nggak berhasil? Oke. Mudah-mudahan malam ini bisa berhasil. Dan mudah-mudahan Anda bisa mendapatkan solusi dan mendapatkan tujuan Anda Iya. datang ke Menembus Mata Batin. Sebaiknya telah ceritakan kepada sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilakan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan.